Perkenalkan, nama saya Nazwan Nur Khalifah, Asya Wijaya Tambora, Aisyara Najma Muhammad. Jovana Falke Purwanto. Rido Basmala. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang sampah kardus dan cara pengelolaannya dengan prinsip 4R. Adalah sisa kegiatan manusia yang sudah tidak terpakai lagi. Salah satu sampah yang sering kita temui yaitu sampah kardus. Sampah kardus adalah jenis sampah anorganik karena merupakan hasil olahan manusia yang berasal dari serat kayu. Sampah kardus sering digunakan sebagai kemasan karena praktis, ringan, dan mudah dibentuk. Hampir setiap rumah pasti memiliki sampah kardus, baik dari belanja online maupun kemasan dari sehari-hari. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang dari mana asal sampah kardus. Sampah kardus bisa berasal dari berbagai aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari. Contohnya dus bekas sepatu, dus bekas makanan dan minuman, dus bekas membeli peralatan elektronik serta belanja online. Di sekolah juga sampah kardus bisa berasal dari dus bekas buku dan alat tulis serta kelengkapan kelas. Banyak orang yang langsung membuang sampah kardus tanpa memikirkan pemanfaatannya selanjutnya. Ini menyebabkan sampah kardus bertambahnya terus-menerus setiap harinya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dampak dan cara pengelolaan sampah kardus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, akan menjelaskan dampak dan pengelolaan sampah kardus. Selamat terurai dan dampaknya. Sampah kardus memerlukan waktu sekitar 2-5 bulan untuk dapat terurai secara alami. Waktu ini tergolong singkat dibandingkan sampah plastik. Namun, jika sampah yang menumpuk tetap saja dapat merusak lingkungan. Dampak positif dari sampah kardus ialah mudah didaur ulang dan dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang-barang yang lebih berguna. Lalu, dampak negatif dari sampah kardus ialah dapat menjadi sarang serangga dan proses pembuatannya masih memerlukan penambangan pohon. Oleh karena itu, diperlukan cara pengelolaan sampah lebih bijak dengan salah satunya prinsip 4R. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang prinsip 4R. 4R merupakan salah satu cara untuk mengelola sampah agar lebih ramah lingkungan. Prinsip 4R terdiri dari reduce, reuse, recycle, dan replace. Reduce berarti mengurangi pemakaian barang sekali pakai. Reuse berarti menggunakan kembali barang yang masih layak pakai. Recycle berarti mendaur ulang sampah menjadi barang baru yang lebih bermanfaat. Replace berarti mengganti barang yang tidak ramah lingkungan dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Prinsip 4R bertujuan untuk mengelola jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Selanjutnya akan dijelaskan penerapan prinsip 4R pada sampah kardus. Penerapan prinsip 4R pada sampah kardus dapat dilakukan dengan cara sederhana. Yang pertama, reduce, yaitu mengurangi penggunaan sampah kardus yang berlebihan. Kedua, reuse, yaitu menggunakan kardus bekas sebagai tempat penyimpanan atau kemasan ulang. Yang ketiga, recycle, yaitu mendaur ulang kardus menjadi kertas atau kerajinan tangan. Yang keempat, replace, yaitu mengganti kardus sekali pakai dengan wadah yang dapat digunakan berulang kali. Sebagai kesimpulan, sampah kardus dapat memberikan manfaat jika dikelola dengan baik. Dengan menerapkan prinsip 4R, kita dapat menjaga lingkungan dan kelestarian lingkungan. Pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dilatar belakangi oleh persoalan dari banyaknya limbah kardus yang mencemari lingkungan. Tercetuslah sebuah gagasan besar untuk mengurangi limbah kardus dengan membuat sebuah industri pengolahan limbah kardus menjadi bak telur. Dan inilah industri pengolahan tersebut yang berada di Dusun Upomela, Desa Tamboo, Kecamatan Bodebolango, Provinsi Gorontalo. Selama ini kardus-kardus yang dimiliki oleh masyarakat kerap dibuang atau bahkan dibakar karena dianggap tidak memiliki nilai manfaat. Akibatnya, tanpa disadari, lingkungan menjadi tercemar karena kegiatan pembakaran. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, sejak didirikan 2015 lalu, pihak industri pengolahan limbah kardus menjadi bak telur secara konsisten membeli limbah kardus yang dikumpulkan dan dijual oleh masyarakat, sehingga membantu masyarakat memperoleh pendapatan tambahan. Para pengumpul mengaku, setiap mengantarkan limbah kardus bisa menyetorkan 300 kg hingga 500 kg dengan untung yang lumayan. Bahkan, mereka juga terlibat dalam memasarkan hasil olahan bak telur kepada para pemilik ayam petelur. Ya, alhamdulillah membantu kami juga sebagai pengumpul kardus. Kami sangat berterima kasih juga saat pas pembukaan ini kami juga ada saat itu. Pas bikin ini pasukan bak telur kita bisa pasarkan juga ke bagian kandang-kandang telur yang ada di wilayah. Selain untuk mengurangi limbah kardus, pendirian industri pengolahan ini dilatar belakangi dengan masih adanya warga yang pengangguran dan kurang mampu dari segi ekonomi. Ditambah lagi, adanya persoalan banyaknya usaha peternakan ayam petelur, sehingga berpengaruh pada tingginya permintaan bak telur. Jadi bagian usaha begini. Nah, usaha ini dibangun oleh Pak Haji Suyuti untuk membangun masyarakat desa ini yang nganggur kerja, yang tidak ada pekerjaan, Pak. Tahun berapa itu, Ibu? Tahun 2015. Jadi ini dikumpulkan atau bagaimana? Dikumpul, tapi kalau ada yang beli dikeluarkan. Banyak pemesan. Banyak. Kira-kira satu hari bisa berapa? Satu hari itu adanya pengeluaran itu sampai 500-an, ada yang 100-an yang dibawa itu. Saran. Baru karyawan di sini berapa orang yang bekerja? Yang bekerja di sini ini ada 26. Ya. Baru ini maksudnya dijual di mana ini, Bu? Di luar kota Banyak yang bagus. ada yang dari Bitung, Manado sampai ke Makassar. Itu dapat cara berhitung untuk satu penjualan ini bagaimana? Per bal 50 satu bal. Satu hari bisa jual berapa bal, Bu? Bisa ada yang 100-an, 50, ada yang 200-an. Kalau pemesan dari luar kota itu ada sekitaran 450 sampai 500-an. DP proses pembuatan dari awal itu bagaimana, Bu? Kalau proses pembuatan dari awal itu digiling dulu itu kardusnya, dihancurin pakai blender, mixer yang dua sana, terus ditransfer ke bak airnya yang sudah hancur, terus kita ke percetakan. Setelah dicetak itu Setelah dicetak dibawa ke lapangan, dijemur. berapa lama penjemuran? Kalau penjemuran itu kita tahap kalau masih basah dari pagi sampai tengah hari itu sudah ada yang kering, sudah bisa mengumpul. Setelah kering kemudian Setelah kering dibawa kemari di press. Ya. Berapa lama pekerjaan itu? Kalau pekerjaan itu seharian kita di sini, Pak. Satu hari itu bisa produksi berapa, Bu? Kalau satu hari itu ada yang 200, ada yang di bawah itu 100 lebih. Tidak hanya itu, kehadiran industri tersebut juga mampu menyerap tenaga kerja yang direkrut dari warga sekitar. Warga mengaku sangat terbantu dengan hadirnya industri pengolahan tersebut. Sesuatu yang kita anggap sampah dan tidak punya nilai ekonomis, ternyata setelah diberikan sentuhan inovasi, maka akan bernilai ekonomis dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Tim Pelaksana Inovasi Desa atau TPID Kecamatan Tilong Kabila yang bertugas untuk mendata dan melakukan pendampingan melihat bahwa industri pengolahan tersebut yang berada di Dusun Upomela, Desa Tamboo, menjadi salah satu usaha yang inovatif yang mampu menggerakkan gairah ekonomi masyarakat sekitar. Inovasi ini sangat tepat dijadikan sebagai usaha yang bernilai ekonomis tinggi. Tetapi kendalanya, industri ini harus dibarengi dengan modal besar dan ini akan menjadi sulit apabila dikelola oleh salah satu desa saja.
Idealnya, kerjasama antar desa menjadi sangat penting untuk menjalankan dan mengelola inovasi tersebut.